Bolehkah menjamak salat asar dengan salat Jumat? Ya. Intisari jawaban bahwa kebolehan menjamak salat Jumat dengan asar dibenarkan oleh jumhur ulama, tetapi tidak dibenarkan oleh mazhab Al-Hanafi. Dalam hal ini hukumnya memang khilafiyah di antara para ulama, bahwa cara menjamaknya dengan salat Jumat seperti biasa dengan mendengarkan dua khutbah di awalnya, kemudian mengerjakan salat Jumat 2 rakaat, selesai itu barulah mengerjakan salat asar 2 rakaat juga. Penjelasan lengkap, para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat Jumat dan untuk itu dia cukup mengerjakan salat zuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung salat Jumat, lalu ikut dalam salat Jumat itu, maka kewajibannya untuk salat zuhur menjadi gugur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah seusai mengerjakan salat Jumat itu seseorang musafir boleh langsung mengerjakan salat asar dengan cara dijamak? Sebagaimana menjamak antara salat zuhur dengan salat asar, dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat Jumat sebagaimana salat zuhur bisa dijamak dengan salat asar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanbali, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa salat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijamak dengan salat asar. Berikut rincian perbedaan pendapat di tengah ulama. 1. Hukumnya boleh. Yang berpendapat bahwa salat Jumat boleh dijamak dengan salat asar adalah jumhur ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i. Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa ditemukan tercantum di dalam kitab mazhab tersebut, antara lain kitab Syarah Al-Khashi wa Hasyiyatu Al-Adwi nomor 1 dan kitab Al-Man'u Al-Jalil nomor 2. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i dapat kita temukan dalam kitab mazhabnya, antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab nomor 3, kitab Asna Al-Matalib nomor 4 dan kitab Tuhfatul Habib nomor 5. Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain: A. Tidak adanya nas yang melarang. Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nas dari Nabi ataupun dari para sahabat beliau yang melarang salat Jumat dikerjakan dengan cara dijamak dengan salat asar. Tidak ada satupun nas yang sahih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nas yang membolehkan. Namun menurut jumhur, seandainya menjamak antara salat Jumat dan asar itu tidak boleh, seharusnya kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar dari melakukan safar di hari Jumat. Perjalanan antara Mekah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu. Pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan. B. Ittihadul waqti. Jumhur ulama mengatakan bahwa meski salat Jumat dan salat zuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu ittihadul waqti. Maksudnya antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir zawal matahari hingga masuknya waktu salat asar. Maka kalau salat zuhur boleh dijamak dengan salat asar, otomatis salat Jumat yang waktunya sama dengan salat zuhur pun berarti boleh dijamak dengan salat asar. C. Kesamaan illat. Dalam pandangan jumhur ulama, meskipun antara salat Jumat dan salat zuhur ada perbedaan dalam hukum dan menentukan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan illat. Menurut jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjamak dua salat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberi keringanan. Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara salat Jumat dan salat zuhur dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijamak dengan salat asar. Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan salat Jumat? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan salat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut? Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjamak salatnya? D. Kebolehan kias. Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara salat Jumat dan salat zuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan kias. Salah satu sahabat yang mengkias antara salat zuhur dengan salat Jumat adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kias ini juga didukung oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari nomor 6. Yang selanjutnya, prinsip keringanan. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat telah memberikan keringanan kepada para musafir dalam menjalankan ibadah salat dengan adanya jamak atau dua waktu salat. Maka selama seorang menjadi musafir
adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan tanpa harus dibedakan apakah dia menjamak solat zuhur dengan solat asar ataukah dia menjamak solat Jumat dengan solat asar. Selanjutnya, prinsip solat jamak, jumhur ulama sepakat bahawa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik solat asar ke waktu zuhur untuk dikerjakan dengan cara dijamak, lepas dari apakah solat yang dikerjakan itu solat zuhur atau solat Jumat. Sebab prinsip menjamak itu semata-mata prinsip solat jamak itu namun mereka yang membolehkan dijamaknya solat Jumat dan solat asar mensyaratkan hanya bila jamak itu dilakukan dengan cara takdim, yaitu mengerjakan solat Jumat di waktu zuhur. Sedangkan bila yang dilakukan adalah jamak takhir, yaitu solat Jumat itu dikerjakan di waktu asar, maka mereka tidak membolehkan, ya. Sebab prinsip menjamak itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu solat dari waktunya ke waktu solat lainnya, baik secara jamak takdim yang berarti solat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya di waktu pertama, ataupun dengan cara jamak takhir yang berarti solat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu solat yang pertama. Oleh karena itu tidak ada yang salah ketika seorang musafir mengerjakan solat Jumat, menarik solat asar ke waktu pertama dan dikerjakan langsung sesuai mengerjakan solat Jumat sebagai jamak takdim. Yang berpendapat tidak boleh dijamak itu sedangkan yaitu umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanbali. Pendapat mazhab Hanbali dalam masalah ini bisa ditemukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut, antara lain kitab Kashf Al-Qina nomor 7 dan kitab Matalib Ulin Nuha nomor 8. Selanjutnya karena tidak ada nas yang membolehkan. Dalam pandangan mazhab Hanbali tidak ditemukan nas berupa hadis atau athar yang menyebutkan secara sharih atau tegas bahwa Rasulullah atau sahabat pernah melakukan solat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan solat asar dengan cara dijamak antara keduanya. Nas yang sampai kepada kita terbatas, hanya dibolehkan jamak antara solat zuhur dan asar atau jamak antara solat maghrib dan isya, baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama jamak takdim atau di waktu yang kedua jamak takhir, sehingga tanpa adanya nas yang sahih dalam prinsip dan pandangan mazhab ini jamak antara solat Jumat dan solat asar tidak dibolehkan. Lanjut, kita tidak ada kias dalam masalah ritual ibadah. Yang berkembang dalam mazhab Hanbali adalah prinsip bahwa kias itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual. Dan menjamak salat Jumat dengan salat asar berarti melakukan kias antara salat Jumat dengan salat zuhur, maka kias itu tidak berlaku dan tidak sah. C. Salat Jumat berbeda dengan salat zuhur. Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jamak antara salat Jumat dan salat asar adalah bahwa salat Jumat bukan salat zuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi. Ada banyak hukum yang berlaku dalam salat Jumat tapi tidak berlaku dalam salat zuhur, dan demikian juga sebaliknya. Ada banyak hukum yang berlaku pada salat zuhur dan tidak berlaku pada salat Jumat. Oleh karena itu keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini tidak mentang-mentang salat zuhur boleh dijamak dengan salat asar, lantas salat Jumat pun jadi boleh dijamak juga, sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda. Meraji' 1. Sarah Al-Karshi wa Hasyatu Al-Dawi jilid 2 halaman 72 dan 73. 2. Man'u Al-Jalil jilid 1 halaman 424 sampai 425. 3. An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 4 halaman 383. 4. Asna Al-Matalib jilid 1 halaman 242. 5. Tuhfatul Habib jilid 2 halaman 175. 6. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari jilid 2 halaman 389. 7. Kashaf Al-Qina jilid 2 halaman 21. 8. Matalib Ulin Nuha jilid 1 halaman 755.